Selamat sore semuanya. Kita mulai saja ya. Nah, terima kasih untuk perjumpaan kembali. Semoga-moga sehat semuanya. Nah, saudara-saudara, saya mendapat materi lanjutan kita di dalam pembicaraan tentang metafisika, tentang yang ada, sejauh ada. Kita sampai di barisan para filsuf kalau saya membaca ini, Pak, itu kurikulumnya yang disediakan di Agora ini memang dalam konteks filsuf-filsuf yang sudah lebih kontemporer, gitu ya. Filsuf-filsuf kontemporer yang memang pemikirannya unik-unik, lebih rumit karena lebih banyak hal yang dipertimbangkan, karena kan ya pasti ya semakin kesini kan pertimbangannya itu sudah semakin lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Kalau pemikir-pemikir yang tradisional mungkin ya bagi kita masih sederhana ya gitu terdengarnya gitu ya. Kita akan berkenalan bersama dengan seorang pemikir. Saya beri judul Metafisika Proses Alfred North Whitehead. Saya beri judul Realitas sebagai Jaringan Dinamis. Itu akan banyak saya jelaskan. Whitehead ini seorang filsuf, nanti lebih terkenal sebagai filsafat prosesnya. Yang banyak saya jadikan acuan karena kita temanya metafisika pada pertemuan kita itu ada satu bukunya Process and Reality. Makanya dia lebih terkenal sebagai dalam konteks filsafat proses. Itu menjadi segala yang ada adalah proses, dan bahwa semuanya kita ini segala entitas terkecil pun itu bagian di dalam proses entitas aktual. Nanti kita akan bersama-sama lihat itu. Jadi filsafatnya filsafat proses. Ada banyak filsuf sejak Yunani kuno itu sudah terpecah jadi dua. Kalau Anda belajar yang waktu itu Heraklitos atau Parmenides, yang satu bilang realitas itu tetap, yang satu bilang realitas itu berubah. Kita bisa menengarai sebelumnya ini adalah filsuf ini itu lebih condong kepada Heraklitos, Heraklitean. Tapi tentu bukan hanya sekedar meneruskan, tapi juga dengan penambahan variabel-variabel yang baru di dalam sistem berpikirnya tentang metafisika, tentang yang ada, gitu ya. Latar belakangnya begini, saya akan menjelaskan dua hal pokok bahasan kita. Latar belakang Whitehead, seorang matematikawan. Bukunya juga banyak buku tentang logika. Matematikawan ini orang filsuf, dan kritiknya terhadap materialisme yang mekanistis. Dia matematikawan yang memahami alam semesta ini juga dengan pendekatan-pendekatan matematis. Pendekatan-pendekatan matematis itu berarti pendekatan yang juga dekat dengan logika saintifik tentunya gitu. Maka tentu tidak asal kemudian nanti dia mengatakan atau membicarakan tentang metafisika sebagai filsafat proses itu sebagai ngasal, tapi memang banyak berangkat dari logika matematis. Makanya belajar juga sampai ke kuantum dan seterusnya, logika, terus kemudian unsur terkecil kalau di dalam matematika, fisika atau kimia itu kan atom, tapi dia katakan tidak gitu. Dan bagaimana jaring-jaring itu nanti kita pahami gitu ya. Jadi banyak latar belakangnya akan banyak itu. Dan dia mengkritik terhadap materialisme yang mekanistis. Materialisme yang mekanistis itu artinya begini. Segala sesuatu yang materi ini sifatnya mekanis. Mekanis itu artinya dia menerima stimulus apa dan kemudian bergerak berdasarkan stimulus. Oke, mekanis aja gitu. Jadi kalau kita beri prompt apa, sejauh ini yang menjadi perdebatan tentang AI juga adalah AI itu apakah berkesadaran atau tidak gitu. Tapi kan sejauh bahwa segala sesuatu yang materi itu harus bergerak, bisa bergerak kalau distimulus. Oke, harus ada prompt-nya dulu, harus ada if-nya dulu. Oke ya. Karena kalau tidak ada if-nya, dia itu tidak akan bergerak. Manusia yang punya kesadaran, kebebasan bisa menentukan Anda mau menentukan dia geraknya kemana. Paham dulu ini? Jadi materialisme yang mekanis itu begitu. Maka kalau misalnya ini ya, remote ini ketika saya lempar ke sana, dia akan larinya ke sana kan gitu. Itu mekanis. Jadi segala yang materi ini bergerak berdasarkan aksi reaksi.
reaksinya apa. Jadi ada stimulus apa, maka kemudian dia akan merespon seperti apa. Itu kan berbeda dengan organisme. Salah satunya adalah manusia. Yang bergerak belum tentu ya. Saya tampar belum tentu respon pada umumnya adalah tamparan balik. Tapi apakah dia bisa bertindak yang lain? Bisa. Dan variabelnya sangat terbuka. 4 orang ini diperlakukan sama semuanya, ditampar semua. Pasti kita ada kemungkinan, probability akan menemukan 4 respon yang berbeda juga. Oke? Itu tidak mekanis. Artinya mekanis itu artinya bergerak. Kalau A, ya berarti ikan B. Ya, sebab akibatnya tidak akan ini. Air dipanaskan maka akan mendidih. Oke ya, itu mekanisme. Dia mengkritik terhadap itu. Bahwa enggak, materialisme ini juga tidak bergerak secara mekanis. Ada jejaring-jejaring organisme yang nanti memproses dan seterusnya. Tidak bergerak berdasarkan mekanis. Ini agak Anda harus bisa membayangkan secara lebih besar nantinya ya. Memang tujuannya apa? Memahami dasar metafisika proses, konsep kunci dan relevansinya untuk hari ini. Kan tujuan kita memang itu ya. Memahami segala yang ada metafisika dalam konteks Whitehead, filsafat prosesnya. Coba kita bayangkan. Bagaimana, pertanyaan pertembukakan saya kan begitu. Bagaimana jika realitas itu semua yang ada, yang sejauh Anda bisa bayangkan, namanya kan yang ada ya, segala yang ada ini bukan kumpulan benda mati, tapi jaringan peristiwa yang saling terhubung. Bisa memang? Coba Anda membayangkan di kelas ini kita bersama dengan meja, di hadapan saya ada laptop, ada screen di sana, ada teman memang ya. Kira-kira yang menurut Anda itu benda hidup adalah, kita bisa deteksi ya, manusia, terus apalagi kira-kira? Semut, mungkin ada semut di sini ya, mungkin ada bakteri-bakteri yang terbang gitu ya, virus kan yang tak kasat mata ya, gitu yang terbang. Meja ini hidup enggak? Gelas saya hidup enggak ini? Mati. Tapi coba bayangkan bahwa realitas itu bukan kumpulan benda mati, tapi jaringan peristiwa yang saling terhubung. Saya terhubung dengan meja ini. Anda terhubung dengan atap di atas, dengan tanah yang Anda injak, dengan sepatu yang Anda pakai, dengan botol minummu, dengan tas. Coba bayangkan dulu deh. Bisa membayangkan enggak ini? Bisa membayangkan enggak selama ini? Bahwa saya itu menyerap dan terhubung dengan jaringan juga dengan meja ini dan gelas ini. Atau meja mungkin di mana tiap hari Anda duduk di situ. Anda duduk di situ tiap hari, gelas yang Anda, botol yang tiap hari Anda pakai, gelas yang tiap hari Anda pakai, kacamata yang Anda pakai. Itu jaringan peristiwa. Tunggu, ini bingung atau bisa membayangkan enggak nih? Mungkin saya kasih gambar itu sebenarnya itu kayak gambaran avatar yang hidup dalam semestanya, yang semua itu membangun jaringan kehidupannya. Bahkan di dalam benda mati sekalipun. Itu adalah bagian dari jaringan peristiwa yang saling terhubung. Bisa agak bingung atau bagaimana? Christopher, Anda bisa membayangkan enggak? Saya mau tanya komentar dulu. Iya, saya mau
Saya minta ditanggapi ini ya. Kira-kira kalau realitas itu bukan kumpulan benda mati, tapi semua yang ada itu adalah jaringan. Menurut saya ya Pak, saya setuju. Kenapa? Soalnya waktu saya melihat pemikiran tentang Leibniz itu ya, yang monad-monad itu, saya pun juga kepikiran kalau sebenarnya Menarik. semua benda mati atau hidup itu kumpulan-kumpulan dari monad dan tergabung secara kolektif gitu. Jadi semuanya itu terhubung. Nah, terus setelah melihat pemikirannya si Alfred North Whitehead ini ya, saya jadi mikir lagi, oh iya jangan-jangan Leibniz, si monad itu dan juga realitas sebagai jaringan dinamis ini juga nyambung gitu dan menunjukkan bahwa sebenarnya alam semesta itu secara metafisika memang semuanya itu terhubung, entah jam itu, AC itu, papan itu, semuanya itu terhubung sehingga terjadi peristiwa bahwa sekarang kita berada di sekolah, misal kayak gitu. Gitu. Menarik. Ya, betul. Anda masih ingat Leibniz. Terima kasih. Akan terhubung juga ke sana. Hanya iya betul. Karena ya saling membangun ya, tapi tidak murni mengikuti apa yang sudah sebelumnya, tapi ada pengembangan yang lebih presisi di dalam mempertimbangkan. Ingat, dia seorang matematikawan. Dia sangat presisi dalam menentukan logika juga gitu, dalam berpikirnya. Ada lagi yang mau komentar? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Sudah? Belum? Nanti komentar lagi ya. Oke. Hidup dan karya saya tidak akan panjang, Anda bisa cek di ChatGPT, DeepSeek lah, Anda bisa cek di mana-mana. Untuk kisah hidup dan karyanya Anda bisa cek. Dan saya mungkin tidak punya waktu untuk mendetailkan banyak hal yang sebenarnya itu bisa dijadikan mengapa dia berpikir begitu. Dan ada teman-teman juga sepemikiran dia teman baik dengan Bertrand Russell, murid-muridnya juga banyak juga gitu. Baik dari seorang filsuf maupun teolog juga itu banyak. Lahir 15 Februari 1861, Ramsgate, Kent, Inggris. Meninggalnya di Cambridge, Amerika Serikat 30 Desember 1947. Cukup panjang usianya, 80-an gitu ya. Dan dia hidup pada masa gejolak juga, masa gejolak yaitu Anda tahu Perang Dunia II. Ya. Gejolak Perang Dunia II itu baik dalam konteks pemikiran ataupun sosial politik itu sangat mempengaruhi banyak pemikir-pemikir di era itu. Ya. Lahir dan besar di keluarga guru dan pendeta, jadi ya bapaknya seorang kepala sekolah. Kepala sekolah itu elit dia pada zaman itu ya, jangan dibayangkan yang mungkin sekarang yang nampak ya elit tapi tidak terlalu menjadi sesuatu yang prestis. Tapi zaman itu adalah keluarga guru, itu orang yang memang terpelajar itu. Dan pendeta dalam arti memang pendeta Protestan gitu. Ada karya-karyanya The Aim of Education and Other Essays, Adventure of Ideas, lalu The Functional of Reason. Saya baru membaca dua, yang The Functional of Reason dan Process and Reality. Karena Process and Reality ini yang terkenal itu, makanya yang kita banyak mengambil metafisikanya ada di buku yang Process and Reality. Modes of Thoughts, Religion in the Making, itu bagus kalau ingin memahami efeknya pemikiran, filsafat, prosesnya untuk agama. Nanti akan sedikit saya singgung, karena nanti kita harus ngomong bahwa lalu posisi Tuhan bagaimana? Saya pasti akan singgung itu. Science and Modern World. Oke? Itu karyanya. Maka kita langsung lanjut ke di sini. Latar belakang filosofisnya. Kritik Whitehead terhadap tradisi barat. Tradisi barat, dualisme Kartesian dalam arti adalah selalu membedakan antara yang materi dengan yang pikiran. Dualisme itu adalah realitas itu dua. Secara yang ada itu dua. Ada materi, ada pikiran, kesadaran. Seolah-olah itu sejak lama sebenarnya Yunani kuno itu membedakan pikiran dengan materi itu kadang kan dibuat sesuatu yang bertolak belakang. Dalam agama juga begitu. Seolah-olah yang materi ini kadang terkesan jahat ya. Mengikuti kehendak tubuh. Pikiran sebenarnya tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kerap kali kadang tubuh tidak bisa mengontrolnya. Ini kan seolah-olah antara pikiran dan tubuh itu jalan sendiri ya. Benar gak ini? Kita kadang kalau berdoa juga, ya saya tidak tahu ya kalau Anda berdoa ya gitu. Kadang orang yang berdoa itu saya dengar, ya Tuhan semoga makanan ini menyehatkan untuk tubuh kami.
tubuh aja ya, pikiran coba enggak dihitung ya. Jadi makanan itu digunakan untuk tubuh. Itu kan sebenarnya dualisme, membedakan antara mutlak, antara pikiran dengan materi. Descartes Anda ingat, cogito ergo sum, bahwa pikiran saya itu yang harus diikuti. Saya yang utama adalah aku yang berpikir, maka pikiran itu yang harus diikuti. Materi ini kadang, tahu kan apa yang baik dan yang buruk Anda? Tahu kan ya? Ya setidaknya apa yang ada di sekolah ini ada peraturannya ya kan ya. Anda tahu kan semuanya sejak awal Anda masuk sekolah ini sudah diajarkan ya. Tapi pernah di dalam kehendak Anda bertindak berbeda dari pikiran? Pernah enggak melanggar? Nah, terus mungkin kadang ya mungkin enggak tahu ya gitu. Kadang ada yang beralasan gini, ya gimana lagi Pak gitu. Ya saya tahu sih kalau ini salah, mungkin dihadapkan kepada bagian ke apa ya, di sini itu bagian ini ya, kesiswaan itu. Ya tahu sih Pak saya salah gitu ya, tapi ya gimana lagi, saya ngantuk ya Pak misalnya gitu. Menolak itu dia. Seolah-olah di sini ini materi, ya udah materi, berarti di dalam materi ini tidak ada pikiran. Ada pikiran di sini. Kalau Anda masih ikut itu, kalau Anda bilang tidak ada, berarti Anda dualisme kartesian, belum Wetetian. Substansi Aristoteles juga, masih ingat Aristoteles? Ada satu substan dan 9 aksiden. Satu substansi dikelilingi oleh 9 aksidensi. Oke, yang utama adalah substansi itu. Substansi itu sesuatu yang tetap mandiri, tidak berubah. Dalam Christopher ada satu substansi, substansinya adalah substansi Christopher, tapi dia punya aksidensi-aksidensi. Tinggi badan, warna kulit, terus kemudian bentuk muka, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada satu substan yang tidak berubah. Betul? Ingat saudara-saudara, tapi dia tolak itu. Realitas itu bukan benda statis, tetapi proses yang terus berubah. Siapa itu Christopher? Kata Whitehead nantinya adalah dia yang terus menjadi sampai kepada kepenuhannya. Materialisme Newtonian juga alam semesta bukan mesin determinis, ini dia katakan. Jadi dia kalau mengatakan bahwa dia itu melihat bahwa alam semesta ini tidak determinis, ada sesuatu yang dalam alam semesta ini itu tindakannya adalah kreatif. Bukan sekedar mengikuti hukum alam. Semesta ini tidak bertindak berdasarkan hukum alam semata. Tapi ada di sana adalah tindakan kreatif. Kreatif itu berarti sesuatu yang di luar, sesuatu yang diandaikan pasti itu. Misalnya ya, kalau orang kreatif kan gampangannya adalah itu botol minum. Maka orang yang determinis ya udah itu untuk minum. Kalau orang kreatif kan bisa kemudian buat macam-macam ya gitu. Bisa untuk macam-macam gitu pasti. Bagi orang yang determinis, laptop ini mungkin hanya untuk ngetik ya, atau untuk main game karena main game. Tapi untuk yang kreatif mungkin akan membuka peluang banyak hal ini laptop ini gitu, untuk macam-macam gitu. Yang tak terpikirkan, yang bagi orang juga oh bisa ya dipakai untuk itu ya. Alam semesta bahkan itu. Kan pandangan tradisional kita alam semesta ini kan bergerak berdasarkan hukum-hukum alam kan. Ya enggak sih? Tapi dia enggak. Nanti saya jelaskan ya. The fallacy of misplaced concreteness. Kesalahan menganggap konsep abstrak. Misalnya alam atom semesta sebagai realitas yang konkret. Sejak Einstein ya, sejak zaman sebenarnya Demokritos ya, yang mengatakan bahwa alam semesta ini unsur terkecilnya adalah atom. Itu adalah realitas yang paling konkret. Tapi enggak tadi.
Enggak. Oke, kita mulai dalami satu persatu konsepnya ini. Oke. Agak rumit tapi saya coba upayakan supaya lebih mudah dan untuk memahami lebih mudah dengan cepat. Konsep pertama yang harus kita pahami di dalam metafisika Whitehead adalah mau tidak mau kita harus mengenal namanya entitas aktual. Actual entity atau actual occasion. Dalam bahasa Indonesia itu banyak penulis menuliskan adalah entitas aktual. Sejak saya kuliah juga dosennya menerjemahkannya itu juga entitas aktual. Entitas aktual itu jadi segala yang ada dibangun atas dasar atas unsur terkecil ini. Unsur terkecil terakhir yang terbayangkan membentuk dunia. Bukan atom. Unsur terkecil. Dan itu dia ada di dalam semuanya. Semua realitas ini terbangun atas entitas aktual ini. Yang terkoneksi satu dengan yang lain, membentuk jaringan, saling menyerap masing-masing, dan kemudian membentuk satu realitas. Segala sesuatu yang ada merupakan suatu entitas aktual. Dia multiplisitas, tidak tunggal. Banyak. Apakah ada yang paling entitas aktual? Tidak ada, banyak ini, tersebar. Jadi mari kita bayangkan di kelas ini kita semuanya sedang terkoneksi dan kita sedang di dalam jejaring entitas aktual. Makanya sampai ekstrim biasanya saya sampai harus berkomunikasi dengan layar ini untuk nanti menyerap entitas aktual. Saya terkoneksi dengan semua yang ada di dalam semesta ini. Tunggu ini. Bisa membayangkan enggak ini? Anda bayangkan unsur terkecil dulu, kalau sejauh Anda belajar adalah atom. Tapi kata Whitehead adalah enggak, itu entitas aktual. Bentuknya seperti atom, Pak. Yang terkecil. Apakah atom bisa dibelah? Ternyata atom bisa dibelah lagi. Penemuan membuktikan atom dibelah itu yang jadi reaktor nuklir kan begitu. Yang dipakai kan fusi nuklir supaya pecahan itu yang semakin banyak itu. Ini Christopher menyerap dalam udara ini ada entitas aktual, ada. Kan udara juga ada unsurnya kan. O2 itu kan ada senyawanya juga. Berkoneksi dengan meja, dengan kamera CCTV dan semuanya. Ada 4 tarafnya supaya bisa memahami. Taraf pertama adalah 4 taraf ini entitas aktual. Dalam ruang hampa. Dalam ruang hampa. Lalu tahap yang kedua adalah bisa memahami dalam ruang hampa. Ya. Ruang hampa itu tidak ada ruang dan waktu. Ruang hampa itu. Ada entitas aktual, ada. Sebelumnya adalah entitas aktual. Tahap yang kedua adalah momen dalam sejarah hidup benda-benda tidak hidup. Elektron atau organisme primitif itu. Naik lagi nih. Tingkatnya. Oke. Lalu yang ketiga adalah momen dalam sejarah hidup benda-benda hidup kemudian. Bertahap kemudian. Terus sampai kemudian yang taraf keempat adalah membentuk momen di dalam sejarah benda-benda dengan pengetahuan sadar. Kita ini sudah sampai, manusia ini kalau sudah dengan sadar itu sudah sampai puncaknya. Tapi Anda bayangkan misalnya Christopher atau nama Anda siapa? Hah? Eda, Anda bisa membayangkan sebelum Anda menjadi Anda entitas aktual yang berkesadaran, Anda di mana? Semesta. Menjadi entitas aktual semesta Anda yang dalam ruang hampa.
tahapnya itu. Terus baru momen dalam sejarah hidup benda-benda tidak hidup kemudian. Di mana itu Pak? Gampang konkretnya adalah orang tua Anda makan. Anda ada di dalam makanan itu? Ada dong. Orang tua Anda minum vitamin. Menyerap kemudian dalam tubuh orang tua Anda masing-masing untuk kemudian mereproduksi bagian reproduksinya, menyatukan ketemu Anda. Mulai Anda jadi benda hidup. Kompleks kan? Nih. Sungguh paham lah. Itu kan saya beri contoh itu sudah mulai coba Anda. Ada Anda dalam minuman yang diminum oleh orang tuamu. Dalam makanan yang dimakan oleh orang tuamu. Anda itu hasil dari kompleksitas jejaring entitas aktual itu di awal. Kalau enggak makan dan minum itu, minum vitamin itu jadi entitas aktual yang seperti Anda sekarang dengan segala presisinya ya, kecerdasan, tinggi badan, gizinya, etc. lah. Tunggu Anda bisa mengimajinasikan enggak ini? Saya harus pastikan. Ini di dalam, ini benda mati nih, es, minuman yang disediakan Pak Krisma, jus. Benda mati nih. Dia mulai, nanti ketika saya minum, akan menghasilkan, dia akan ada dalam diri saya enggak? Entitas ini. Ada dong. Dan saya kemudian menjadi lebih sehat dan berkesadaran, otak saya lebih macam-macam lah ya. Terus kemudian semoga contoh yang saya buat tadi itu lebih membuat memahami. Identitas aktual itu dimulai dari ruang hampa, momen sejarah hidup benda-benda tidak hidup, elektron organisme, sejarah hidup benda-benda hidup, sampai kepada sejarah hidup benda-benda dengan pengetahuan sadar. Saya tadi minum terus kemudian sambil memikirkan, dalam minuman ini juga, ini kan es alpukat ya, hasil dari buah alpukat yang sudah dijus dan seterusnya sampai dikasih. Di dalam alpukat ini ada enggak tanah organisme? Dia terkoneksi enggak dengan tanah di mana dia dulu ditanam? Ada enggak? Air yang disiramkan padanya, pupuk yang dia diberikan, pestisida mungkin yang dia dapat. Ada kan? Dan itu kemudian mengumpul juga di dalam sini. Terus kemudian jus ini saya minum. Semua yang tadi saya bacakan itu atau saya sebutkan itu ada enggak dalam diri saya kemudian? Terkoneksi enggak dengan saya? Koneksi kan ya? Masuk akal? Masuk akal? Anda adalah hasil dari perjalanan panjang Anda berkoneksi dengan semua entitas aktual sejak Anda hidup dan bahkan sebelum Anda ada. Make sense? Ya. Oke ya. Jadi semua yang ada ini adalah jejaring. Semuanya jejaring. Tak ada yang lepas dari jejaring entitas aktual. Semuanya. Bahkan di dalam, makanya saya katakan bahkan di dalam meja ini ada jejaring kehidupan yang kita terkoneksi juga di dalamnya. Oke. Nah, maka kemudian bagaimana realitas itu berjalan? Proses itu sebagai prinsip universal kemudian. Maka kapan kita akan selesai di dalam ada kita? Maka kemudian kapan Anda disebut Anda? Coba pakai pegang. Kapan Anda disebut Anda? Menurut saya mungkin kalau setelah mati, meninggal, karena kan kalau misalnya selama proses kita hidup kan, kalau misalnya menurut teorinya siapa? Whitehead. Nah, iya Whitehead itu
dia itu kan sama kita hidup kan masih terhubung kan. Berarti kan masih dalam prosesnya, bukan sepenuhnya kita masih dia bentuk. Sedangkan kalau kita udah mati kan udah nggak terhubung lagi. Namanya mau mati itu terakhir, sudah nggak tahu kemana lagi. Oke, nanti kita lihat. Bahkan mati pun, kematian Anda menjadi data untuk tumbuhnya entitas baru. Iya. Iya. Kematian saya, ketiadaan saya, itu saya menjadi bahan juga untuk tumbuhnya entitas baru. Ada pohon membusuk itu menjadi ini juga. Jus ini. Berguna. Organisme itu. Filsafat organisme itu begitu. Semuanya proses yang sirkuler terus kemudian. Proses sebagai prinsip universal, maka kemudian nanti saya buatkan ini ya, tunjukkan itu. Hakikat setiap pengada, being, ditentukan oleh bagaimana ia menciptakan dirinya dalam proses menjadi. Siapa saya, siapa yang ada dalam proses. Karena saya terus terkoneksi. Sampai mati di ujungnya iya, tapi kemudian bahwa kematian saya itu juga menjadi sumber data, dia nanti istilahnya adalah datum bagi entitas aktual yang lain. Hari pendidikan, guru mati, guru-guru yang sudah meninggal gitu ya, yang sudah meninggalkan saya, itu menjadi, selama dia hidupnya, saya terkoneksi dengan dia, dan kemudian dia menjadi bahan untuk ilmunya ada dalam diri saya. Sudah ke peserta didiknya semua banyak. Nanti kalau saya mati, Anda mengingat saya, setidaknya ada entitas aktual yang terkoneksi, yang pernah kemudian itu ada dalam yang kita pernah koneksi, itu menjadi data untukmu. Kamu juga menjadi data untukmu. Semuanya. Tak ada yang di luar yang menjadi data. How an actual entity become constituted? What that actual entity is? It is being constituted by becoming. Sesuatu yang ada berdasarkan atau dibentuk melalui proses menjadi. Makanya prosesnya disebut proses subjektifikasi. Subjektifikasi adalah apa? Proses menjadi satu satuan aktual, suatu unit individual dengan aktualitas tertentu. Dari banyak data-data objektif, warisan masa lalu yang mengkondisikan proses tersebut. Maka entitas aktual itu terbentuk berdasarkan ini, proses subjektifikasi terus-menerus gitu. Seseorang itu atau segala yang ada, tolong jangan dipersempit juga. Saya harus mengingat ini tidak boleh dipersempit hanya dalam diri orang. Segala yang ada itu dibentuk dari proses banyak data objektif yang dia terima yang mengkondisikan proses becoming-nya. Kenapa gelas ini sampai mungkin begini? Kenapa dia sampai mungkin begini? Karena ada proses yang mengkondisikan dia sepanjang ini. Dia harus berjumpa dengan actual entity yang lainnya. Kena sabun, kena air, kena jus, kena macam-macam, kena mulutnya orang juga gitu. Paham dulu sampai sini, saudara-saudara? Ada yang mau berdiskusi? Ini subjektifikasi. Tapi kalau yang objektifikasi juga lebih luas. Kalau tadi untuk per actual entity ya, untuk per entitas aktual. Tapi ada juga yang secara objektif. Prosesnya gimana? Prinsip relativitas itu. Dalam fisika ada prinsip relativitas. Itu dalam arti begini, setiap pengada atau being adalah satu proses menjadi satu sumber daya potensial untuk suatu proses menjadi satu aktual entity yang baru. Segala yang ada ini itu menjadi bahan untuk terbentuknya sesuatu yang baru. Pengada dan proses menjadi dua sisi kenyataan yang tak bisa dipisahkan. Kalau ini ada being, ada pengada ini, selalu di dalamnya adalah terkandung juga proses. Tidak ada substansi maka. Bandingkan dengan filsafat substansi yang menekankan substansi dari segala kategori dasar menjelaskan realitas keadaan. Siapa Christopher? Dia yang terus menjadi. Tergantung data entitas aktual apa yang akan menjadi koneksi dia setelah ini dan ke depannya.
Tapi dia juga dipengaruhi oleh data entitas aktual dia di warisan masa lalu. Ya. Yang menjadi bahan dia sejauh ini. Tapi ke depan dia akan terus menjadi jejaring terus. Bandingkan dengan itu. Substansi karena kategori dasar menjelaskan sesuatu gitu. Anjing ya ada kategori dasarnya anjing, substannya anjing, tanya beda bentuknya dan warnanya dan seterusnya. Tidak ada. Terus bergeser. Apakah meja ini meja yang dulu? Tidak. Meja ini sudah. Anda misalnya menandai meja ini, terus 10 tahun lagi ketemu Anda sudah lulus dan Anda sudah kemana? Oh ini dulu mejaku ya, iya no tandani ini. Anda substansi itu. Nah, ini adalah meja yang selalu baru. Meja yang selalu becoming. Karena dia harus, mungkin setelah Anda lulus, dia diduduki orang lain dan seterusnya. Ketemu orang, berkoneksi dengan orang yang lain. Filsafat proses itu menekankan proses menjadi sebagai realitas primernya. Hasilnya apa? Pengada hasil prosesnya itu menjadi sekunder. Hasilnya apa? Jadinya adanya? Gak tahu, sekunder aja. Yang penting adalah yang utama adalah menjadi. Heraklitean. Alurnya begini. Dia gunakan istilah yang khas adalah datum untuk memberi data. Entitas aktual selalu itu menjadi, entitas aktual itu adalah ada yang terkecil ya, realitas yang terkecil. Dan itu kemudian itu dia adalah datum, data. Data itu kemudian diproses, mengalami proses begitu ya. Sampai kepada kepenuhan, kalau misalnya gini. Untuk manusia dia sebut superject. Superject itu adalah ada proses di mana kepenuhan itu menjadi penuh di sana. Terus kemudian keputusan. Bisa jadi tetap Pak, tetap di sini kemudian setelah keputusan subjek ini kemudian katanya tidak berubah Pak. Kemudian pada tahap keputusan itu tetap sampai menunggu kematian. Mati nanti berubah lagi jadi data yang baru. Kematian Anda, saya, dan kita semua itu menjadi datum baru bagi yang lain. Mungkin orang terinspirasi dengan karyamu. Jadi jangan merasa bahwa kalau dalam filsafat proses ini kemudian Anda terkoneksi dengan semuanya. Tidak ada yang atom sendiri aja gitu. Terisolasi terus kemudian soliter. Seolah-olah kehilanganmu itu tidak ada artinya bagi dunia. Oh, kalau ikut filsafat proses itu Anda ini terkoneksi dengan jejaring kehidupan entitas aktual ini ya. Itu entitas aktual. Entitas aktual itu mengalami ini data ini begini ya prosesnya itu. Nah, mengalami dia konsep inti yang kedua adalah saya harus jelaskan ini adalah prehension. Prehension ini sebenarnya mudah dipahami kalau Anda sudah memahami yang di sini. Mudahnya adalah dari Latinnya prehendere, yaitu mengambil, menangkap, memegang, mencekam dan seterusnya. Cara entitas aktual merasakan dan merespon entitas yang lain. Setiap entitas aktual di dalam membentuk jaringan koneksi itu dia sebutnya adalah prehension. Menggenggam. Saya harus menggenggam, memprehensi. Dan kita semua memprehensi datum-datum itu. Bukan persepsi sadar saja, tapi relasi ontologis dasar. Makanya saya tadi katakan bahkan Anda harus memprehensi meja ini. Anda makan, minum, saya harus memprehensi ketika air yang saya minum itu masuk ke mulut dan tenggorokan saya sampai ke perut. Anda menghirup udara, Anda memprehensi, melakukan prehensi, karena ini bukan persepsi sadar saja. Kalau Descartes akan mengatakan bahwa harus yang cogito bahwa itu yang menjadi utama. Ini enggak. Bahkan duduk ini aja saya sebenarnya enak ya, nyaman ya tempat duduknya. Itu sebenarnya saya memprehensi dengan entitas aktual yang terkumpul di dalam kursi ini.
menghirup udara yang sering kita lakukan tanpa sadar ini sebenarnya kita selalu memprehensi. Terus kemudian ada kecium bau busuk misalnya, ada orang kentut gitu. Mulai Anda itu baru dengan kesadaran. Tapi sejauh ini Anda harusnya melihat bahwa Anda selalu memprehensi dengan lingkungan sekitar. Memprehensi laptop, saya pegangi. Saya pegangi, itu saya usap-usap ini. Bukan aneh sebenarnya. Kalau menurut Whitehead, tuh sehat-sehat ya gitu. Karena saya bekerja menggunakanmu. Atau orang mungkin kita sering berkomunikasi dengan misalnya ada orang nanam itu kan biasanya harus dikasih ajak ngomong Pak gitu. Beberapa ada teori kan gitu. Tumbuhannya kalau sambil nyiram itu dikasih ajak ngomong. Tumbuh yang sehat ya. Pernah tahu teori itu? Tidak pernah. Pernah kan gitu. Supaya nanti tumbuhnya lebih sehat. Penelitian yang dari Jepang kan kepada air, ya kan gitu. Tapi ini dia katakan kepada semuanya, bahkan yang mati pun kita sebenarnya memprehensi. Positifnya adalah mengadopsi data. Dengan cara positif kita itu, kalau Anda memprehensi secara positif, maka Anda menerima datanya. Itu. Entitas aktual, kalau dia sifatnya positif, maksudnya dalam koneksi prehensi ini sifatnya positif, dia mengambil data. Gini. Ingat ya, makanya ini melampaui bahkan yang difabel bahkan. Gak harus melihat. Teman-teman difabel mungkin yang tidak bisa melihat itu. Dia memprehensi juga dunianya. Contohnya adalah, saya berikan contoh, gravitasi itu menarik planet. Supaya tidak terapung-apung di universe ya. Lah bayangkan kalau tidak ada ini kan ke sana, kemari. Benar kan? Kita berada dalam garis edar ini karena ditarik oleh gravitasi itu. Jadi makanya ini Bang. Itu supaya putarannya. Bayangkan planet-planet ini jalan berdasarkan mau-maunya mereka itu. Nah, maka kan kita selalu memprehensi. Negatifnya adalah mengabaikan data. Istilah sering kadang disebut gagal prehensi. Sel mengabaikan sinyal kimia tertentu. Tet biasanya gitu kan. Tidak menyerap gitu. Atau Anda habis makan tertentu, kemudian sakit perut gitu. Unsur prehensinya, ini beberapa unsurnya. Subjek yang merasakan harus ada. Kalau orang memprehensi adalah, maka ini saya cari gambar apa ya yang cobalah gitu. Subjek yang merasakan, ada subjek yang merasakan. Tidak hanya manusia, ingat subjek itu bukan hanya manusia. Terus data awal yang dirasakan, tahap selanjutnya adalah eliminasi unsur yang dieksklusikan dalam prehensi negatif. Mana itu? Yang kamu cari mana gitu? Oh bukan ini, gitu. Mengeliminasi unsurnya kemudian. Lalu kemudian data objektif yang dirasakan, sampai kemudian forma juga yang kelima adalah forma subjektif. Bagaimana cara subjek merasakan datanya. Jadi unsur-unsur prehensi harus ada ini. Data objektif yang dirasakan apa ini? Bukan ya gitu. Mejanya ini mejanya. Terus forma subjektif, cara bagaimana subjek merasakan data. Masing-masing orang bisa beda, memprehensi. Punya pengalaman satu dengan yang lain, misalnya pengalamannya sama, dikasih hadiah. Apakah akan sama? Bisa jadi beda, karena belum tentu hadiahnya apa dulu. Mungkin bagi satu orang hadiahnya menyenangkan, tapi bagi Anda biasa aja. Bagimu malah sebel Anda. Malah sebel Anda dapat hadiah itu kayak apa Pak gitu. Gak saya pakai ini gitu, atau karena ini mungkin tidak sesuai dengan datum Anda. Sehingga kalau Anda pakai ini kayak tidak mewakili Anda. Misalnya yang pakai sesuatu yang lebih berwarna girly gitu, berwarna sesuatu yang secara motif itu cenderung ke perempuan, Anda pasti nggak seneng. Buat apa ini? Oke. Ada 5 unsur ini. Ada yang mau menanggapi dulu? Belum. Konsep inti yang ketiga
itu objek abadi, Tuhan dan kreativitas. Saya satukan ini nanti supaya ya udah belajar tentang entitas aktual, segala sesuatu itu, terus entitas aktual itu yang saling memprehensi. Prehension. Lalu ini, konsep inti yang ketiga itu objek abadi, Tuhan dan maka ada namanya objek abadi, potensi murni, misalnya warna, bentuk geometri yang memberi definisi yang kuat pada entitas aktual itu. Nah, itu peran Tuhan nanti di situ. Tuhan itu juga entitas aktual, tapi dia sebutnya adalah primordial nature of God. Tuhan itu entitas aktual yang lebih utama gitu. Tapi bahwa dia entitas aktual juga. Efeknya nanti untuk agama adalah bukan Tuhan yang berjanggut atau Tuhan yang pasti begitu, tapi Tuhan yang dalam proses suka duka manusia, dalam proses hidupnya yang terus memprehensi. Bukan Tuhan yang selalu baik, tapi Tuhan yang ada di dalam hidup manusia dan Tuhan yang ikut berproses dalam hidup manusia. Tapi dia adalah entitas aktual. Jadi kita saling memprehensi dengan Tuhan ini. Tuhan memprehensi kita, kita juga memprehensi Tuhan. Harus ada unsur kreativitas. Ini untuk membedakan bahwa tidak mekanis, ya. Prinsip ultimate yang mendorong munculnya entitas baru. Jadi sesuatu ini entitas aktual itu di dalamnya juga ada selalu kreativitas. Ini agak susah dibayangkan memang ketika saya bisa memahami ketika memang masa benda mati ini ada unsur kreativitasnya gitu. Ya, menurut dia begitu karena dia menolak materialisme yang determinis. Ada ini. The many become ones and are increased by one. Sumber segala kemungkinan. Maka akan susah kalau ada beberapa buku membahas tentang kejahatan menurut Whitehead itu sebenarnya bisa dipahami. Ya, jangan dibayangkan Tuhan yang selalu baik. Tuhan adalah bukan penguasa absolut tapi rekan kreatif yang selalu persuasif, mengajak untuk memprehensi dia terus. Konsekuensinya adalah Tuhan yang berevolusi, merespon dan mengharmoniskan dunia. Karena memang dia yang mengupayakan supaya terjadi koneksi jaringan yang ada. Karena dia primate entitas aktual yang memungkinkan supaya orang terserap kepadanya. Maka kemudian dia mengupayakan harmoni supaya semuanya dalam tatanan. Tenang aja. Bukan Tuhan yang tradisional, yang jauh dari manusia. Tapi Tuhan yang, makanya dalam bukunya Religion in the Making, Tuhan adalah, ya dia yang entitas aktual juga. Kita harus selalu memprehensi dia, rekan kreatif juga, yang persuasif. Apakah, jadi jangan tanya kepada, wah seolah-olah Tuhan yang mencatat begitu loh, dia yang kayak jadi malaikat atau dia, oh Kristo, jahat, ya saya catat gitu ya, awas ya kamu ya. 2 kali ya kamu, oke. Kamu lagi ketiga gitu. Tapi dia yang rekan kreatif yang juga ada di dalam realitas ini juga. Sebagai entitas aktual yang kita prehensi juga menjadi data. God is the beauty of the world. Tuhan itu puisi dunia. Melawan agama tradisional ya. Maka Tuhan bukan sesuatu yang jauh, galak gitu. Tapi Tuhan itu yang selalu rekan kreatif. Karena kayak gini, kayak kita yang sehari-hari ini. Semuanya kita rasakan aja kehadirannya yang selalu memprehensi dia. Begitu, karena implikasinya adalah memang secara ekologi banyak ini, pemikiran ini baik dalam teologi maupun yang saya ambil adalah ekologi ya. Maka alam ini adalah menolak antroposentrisme. Semua entitas itu bernilai intrinsik. Jaringan cahaya semesta itu loh. Ini kayak semesta itu semua jaringan-jaringan yang saling terkoneksi. Semuanya entitas yang bernilai intrinsik. Gak hanya kemudian ini hanya yang menentukan misalnya apa guna dari meja ini. Sejauh antroposentris adalah semuanya tergantung
manusia, kan gitu. Manusia sebagai pusatnya. Maka berguna atau tidak meja ini tergantung keputusan manusia, kan gitu. Tapi kalau mengikuti filsafat proses, ini pun berguna dalam dirinya. Karena dia memberikan datum-datum juga kepada kita. Dan kita terkoneksi juga dengan dia. Meja ini. Ini, keramik-keramik ini. Mungkin ada debu-debu di bawah sana. Ada semut-semut yang lagi jalan di bawah keramik. Mungkin ada rayap di ruangan ini. Kalau pakai antroposentris, bunuh semua rayapnya karena mengganggu kondisi bangunan ini ya. Tapi ini filsafat organisme itu begitu. Saya kemarin lihat di video Instagram ada biawak gede banget di selokannya orang. Terus orang yang ini tolong yang mau ambil aja. Tapi banyak yang komen kemudian, jangan karena ini akan menjaga supaya tidak ada hama, nggak ada ular, nggak ada tikus gitu. Menarik juga ya. Tapi menarik juga, tapi ya serem juga ya membiarkan biawak segede itu. Biawaknya segede ini 3 meja loh. Nah, tapi itu kan kayak, ya saya bisa paham kalau dalam filsafat organisme itu jangan ya. Semuanya kayak rantai makanan gitu Pak Sederhana. Iya. Tapi bahkan sampai unsur yang terkecil, tanah, bakteri, atau kita lihat mungkin cacing-cacing di bawah atau yang tak terlihat itu juga kita datum yang ada pada kita. Teologinya, teologi proses. Tuhan tidak maha kuasa, tapi mengajak ke novelty, kebaruan terus-menerus. Hari ini Anda memprehensi Tuhan A. Besok Anda memprehensi Tuhan B. Dan Tuhan mengajak Anda untuk menjadi orang yang baru. Itu hidup. Gak Tuhan yang memaksa Anda gitu loh. Paham gak sih? Paham kan? Tuhan yang bukan Tuhan yang memaksa. Pokoknya harus gini ya kamu ya. Enggak, tapi tergantung nanti prosesmu di dalam memprehensi Tuhan itu. Nanti Tuhan akan juga membentukmu sesuai dengan ya kamu memprehensi dia seperti apa. Kebaruannya begitu. Hari ini rajin berdoa misalnya. Anda yang awalnya mungkin jarang-jarang berdoa, tapi kemudian Anda, karena Tuhan itu bentuknya adalah ya dia yang entitas aktual juga yang selalu mengajak juga untuk memprehensi dia. Oh, saya tak rajin gitu. Oh, besok lagi tidak lebih rajin lagi Pak. Ya gak apa-apa. Ada tanggapan? Sudah nih. Jaring semesta dalam prehensi ini. Ingat aja, beberapa kuncinya adalah entitas aktual, datum, entitas aktual, prehension. Untuk manusia, saya dulu belajar secara khusus dengan dosen yang ahli, Pak Ardono. Kuliah di Fordham, karena memang khusus Fordham itu. Filsafat manusianya adalah pakai ini, filsafat proses ini. Maka manusia itu selalu proses. Sampai kapan? Sampai keputusan di akhir nanti dia mati, dan tapi kematiannya dia itu membuka peluang, membuka kreativitas baru untuk entitas aktual di sekelilingnya. Jadi gak akan selesai. Nah aja. Makanya kita memperingati Hari Pendidikan, kita memperingati jasa-jasa para guru. Ya itu karena salah satu misalnya kalau dari kacamata ini adalah bahwa kita bisa seperti sekarang dengan pendidikan, dengan pencerahan ilmu pengetahuan karena jasa-jasa orang yang sudah berjuang sebelumnya. Nanti Hari Pahlawan juga begitu. Anda tumbuh di bawah kematian datum-datum yang sebelum Anda. Anda tumbuh dalam perjuangan orang tua Anda. Nanti Anda punya anak Anda tumbuh juga dalam perjuangan Anda. Dan apakah Anda juga terkoneksi dengan orang tua Anda, opa, omanya? Iya dong. Gimana saudara-saudara? Itulah realitas menurut Whitehead. Yang ada adalah proses menjadi.
datum-datum entitas aktual yang masing-masing dari kita membawa datum. Berkomunikasi dengan satu dengan yang lain akan, kalau Anda positif menyerap datanya, Anda akan menjadi kebaruan. Kalau Anda kemudian mengalami gagal prehensi, membuat secara negatif, mengeksklusi, enggak gitu, maka Anda tidak mengalami ini kebaruan dalam datum Anda. Maka kalau dalam relasi Anda semakin banyak orang yang Anda kenal, jenis orang, Anda akan menjadi pribadi yang baru. Iya, karena datum Anda banyak. Kenapa kok saya gini-gini aja ya Pak? Mungkin bacaannya, mungkin prehensi Anda, mungkin data Anda kurang banyak. Mungkin orang sekarang bilangnya dengan bahasa sederhananya, dolannya kurang jauh. Dalam bahasanya whitehead ya, kurang memprehensi dengan banyak entitas aktual. Tanggapan dong, ada yang mau bertanya, mau menanggapi, mau berdiskusi. Bahkan di dalam AI ya, orang sekarang mengatakan bahwa kita banyak terpengaruh oleh algoritma yang ditanam di dalam data-data. Memang kan gitu. Kita akan, selama kita terkoneksi dengan entitas aktual tertentu, kita akan selalu jadi orang baru. Tidak ada substansi itu. Substansinya ya proses yang penting. Yang tetap adalah perubahan itu. Next levelnya. Heraklitus menekankan yang berubah aja, tapi dia memberi pendasaran yang entitas aktual dan seterusnya itu. Bukan atom, tapi entitas aktual. Dijelaskan dengan gaya matematika ya. Ya boleh lah, tanya lah. Jangan tidak ditanggapi lah. Tanya lah, tanya. Ya ada dua sih pertanyaannya. Yang pertama, itu kan katanya kan di misalnya kan kalau misalnya pembentukan realita menurut Whitehead itu kan ada beberapa konsep, salah satunya adalah entitas aktual. Ya. Nah di entitas aktual itu adalah unsur kecil yang terbayangkan bentuk dunia. Nah itu apakah kuantum itu masih bisa lebih, kalau misalnya dari konsep tersebut, apakah itu kuantum atau masih ada lebih kecil lagi daripada kuantum? Karena kan kuantum kan subatomnya konsep subatomnya dari atom. Oke. Terus yang kedua, dalam filsafat proses itu kan ada kepenuhan. Dan itu kalau misalnya dalam filsafat proses yang untuk metafisika yang membentuk realita yang manusia, itu kan saya jadi teringat kalau misalnya manusia itu kan punya sifat yang nggak puas ya, yang nggak akan selalu puas. Apakah kepenuhan dalam filsafat proses khususnya bagi manusia dan realitas itu mungkin terjadi? Oke. Makasih. Oke. Yang pertama dulu, memang dia mengkritik bahwa apakah itu kuantum atau subnya kuantum, Mbak. Nah, memang dalam ilmu-ilmu itu yang dia kritik. Dalam ilmu-ilmu itu mengupayakan yang sejauh bisa dideteksi oleh atau dilihat oleh manusia. Itu baru dikatakan unsur terkecil. Selama kemudian sudah tidak bisa lagi dilihat yang terkecilnya, ya itu yang kita sebut. Apakah itu sama dengan kuantum, entitas aktual? Makanya dia menolak itu juga gitu. Karena itu nanti menutup kemungkinan bahwa kalau kemudian tidak ada kuantum atau subkuantum itu tidak bisa terlihat, itu maka bukan entitas aktual dong. Padahal dia inginnya adalah, yang dia pikirkan adalah semua ini adalah entitas aktual di unsur terkecil yang, makanya saya katakan bisa dibayangkan gitu. Yang terbayangkan membentuk dunia. Di dalam udara itu atau di dalam apapun ini. Kalau misalnya nanti ke depan ada subkuantum terus misalnya terkecil lagi, itu entitas aktual apakah itu, Pak? Bagi Whitehead makanya dia katakan jangan terjebak di situnya gitu. Yang bisa kita terbayangkan yang itu kemudian membentuk gitu ya, gitu. Jadi entitas aktual itu dan juga tidak tunggal, tidak hanya satu ini aja jenisnya, tapi banyak gitu maksudnya.
terpecah kemana-mana. Oke. Nah, lalu yang kemudian kepenuhan ini memang menarik ketika belajar tentang filsafat manusianya. Ini ditarik untuk mendapatkan atau pemahaman filsafat manusianya. Keputusan, kapan orang mengalami keputusan? Kata Whitehead itu ya. Dalam proses ini juga ada proses di mana keputusan dan ketika kepenuhan orang itu superject itu apa? Ketika kita mencapai lompatan yang ada di sana. Ini kita mengalami proses kemudian kita menjadi sesuatu yang baru. Itu superject. Oke. Ini bukan saya yang sebelumnya, tapi Anda memutuskan untuk setelah proses Anda mencapai kepenuhan. Wih, setelah sekian lama tidak ketemu Anda jadi begini ya. Itu kepenuhan, superject itu. Nah, kapan kemudian? Ada kemudian dia katakan sebagai sebuah keputusan. Saya mau mengalami ini, terus mendalami menjadi manusia yang begini. Itu ada keputusan dari subjek manusia untuk tetap menghidupinya. Pak, apakah itu kemudian tidak proses lagi? Prosesnya memperdalam. Misalnya kemudian adalah Christopher itu kemudian mengatakan, saya sudah mengalami superject jadi orang yang misalnya dengan pikiran begini, dengan idealitas begini. Terus Anda mengatakan ini ada keputusan saya untuk ini akan saya hidupi. Konsistensi kemudian di situ. Tapi proses juga dia, iya. Tapi kan dia mengalami sudah keputusan dia. Sampai kemudian matilah dia. Akhirnya. Dan keputusan, Pak, apakah orang akan selalu sampai ke sini? Belum tentu. Belum tentu. Bahkan misalnya proses terus itu belum sampai kepenuhan itu. Makanya ada kemudian dia kenali pada keputusan, ada keputusan yang tetap itu. Udah mau diapakan misalnya Anda adalah orang yang sabar. Anda lakukan itu dalam proses terus itu. Anda sabar terus, mau diapakan Anda tetap sabar. Itu keputusan Anda sampai akhir hidup Anda. Itu keputusan, bukan determinis. Keputusan itu ingin mengatakan bahwa ini adalah hasil dari keputusan, bukan sesuatu yang determinis, yang bentukan atau yang otomatis itu yang sudah dipastikan. Kapan itu? Ketika tetap terus yang dilakukan. Bapak Paus yang baru meninggal itu mendapat keputusan, dia memutuskan menurut banyak orang ya, dia memutuskan untuk jadi orang yang sederhana. Mau jadi sampai paus sekalipun dia kehidupannya memilih jalan keputusan untuk hidup sederhana. Itu Anda bisa membayangkan itu ya. Tapi apakah itu sudah sampai dia langsung di sini? Tidak dong. Pasti ada dia proses yang sebelumnya, terus dia menemukan dirinya yang baru, superject itu, baru sampai kemudian dia keputusan untuk tetap menghidupinya atau tidak. Bisa dimengerti? Ada lagi yang mau diskusi? Menarik saat prosesnya. Segala sesuatu ya berubah ini nanti. Maka memandangnya nanti ya melihat ini banyak digunakan untuk ekologi, bahwa alam semesta ini lihatlah sebagai sesuatu yang jaringan kehidupan. Jangan menganggap bahwa Anda yang paling penting, bukan manusia yang paling penting, tapi semua yang ada dalam ruang hidup Anda itu terkoneksi dengan Anda. Anda juga terkoneksi dengan semuanya. Ada udara yang kotor, Anda sakit. Udara yang kotor itu kan bukan hasil dari satu variabel aja, tapi dari macam-macam itu. Macam-macam lah bentuknya, atau kebiasaan masyarakat yang tidak bersih, atau polusi udara, atau macam-macam kan gitu. Maka melihatnya sebagai kesatuan entitas aktual yang saling memprehensi, membuat data. Anda juga memberi data pada orang lain memberi data pada Anda. Sudah jam 3 ya. Guru pun menjadi data bagi mahasiswanya, mahasiswa jadi data untuk gurunya. Jadi saya yakin kita saling memprehensi lah. Saya ketemu orang kayak gini itu kayak Anda itu saling memberi data. Oke. Terima kasih semuanya.
Selamat sore, sampai ketemu lain waktu kembali.